Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa oma, semua yang boleh dikasih Tuhan. Selamat pagi ya, kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan limpahkan kepada kita. Lebih-lebih untuk semua mereka yang melaksanakan seluruh aktivitas pada hari ini. Untuk siapa saja yang ada dalam situasi sulit, kita bersyukur bahwa Allah senantiasa menyapa kita. Meskipun seringkali kita merasa kita sendirian, tidak dikasih oleh Allah. Tetapi ingatlah bahwa Ia selalu mendampingi dan menyertai kita. Di dalam surat kepada orang Ibrani, bab 4 ayat 16. Marilah kita menghadap takhta kasih karunia dengan penuh harapan untuk memperoleh rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Hari ini bacaan-bacaan secara khusus di dalam bacaan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus berdoa bagi para murid dan juga bagi kita yang percaya kepada pewartaan para murid. Indah sekali. Kita bersyukur bahwa pertama-tama Yesus mendoakan para murid. Dan sesudah itu, Ia tidak hanya mendoakan para murid, tetapi mendoakan orang-orang atau murid-murid yang mendengarkan pengajaran pewartaan para murid. Jadi artinya Yesus mendoakan kita semua. Yesus berdoa agar orang-orang yang percaya atau mereka yang percaya menjadi satu. Nah, Yesus mendoakan agar kita semua yang adalah murid Kristus menemukan kesatuan. Dan kesatuan itu Tuhan Yesus telah tunjukkan, yakni kesatuan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah sendiri menunjukkan jalan itu, yakni kesatuan kita. Semestinya di dalam hidup kita, sebagai manusia, itu kita punya kerinduan untuk bersatu, kerelaan untuk bersatu. Tetapi seringkali hal-hal manusiawi kita itu yang seringkali menjauhkan. Seringkali kebiasaan-kebiasaan yang jelek, berlebihan, itulah yang seringkali membuat kita tidak menemukan persatuan. Tetapi kalau ditelusuri, sebetulnya rasa-rasanya bahwa kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk mau mengupayakan persatuan itu. Yesus mendoakan kita agar yang percaya menjadi satu, yang punya keyakinan yang teguh akan Dia menjadi satu, dan kesatuan ini menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Yesus diutus oleh Allah. Kita semakin percaya bahwa Yesus sendiri memberi kekuatan ini. Nah, dari firman Tuhan ini apa yang perlu kita pelajari? Pertama, kita menyadari bahwa doa-doa kita, doa-doa yang diteladankan oleh Yesus, pertama, bukan hanya berdoa untuk diri, tetapi lebih-lebih berdoa untuk orang lain. Ini yang pertama. Tidak hanya sekedar untuk saya berdoa untuk diri saya sendiri, apa yang saya butuhkan, tentu kita mendoakan itu. Tetapi jauh dari itu adalah kita mendoakan orang lain, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ia mendoakan para murid, ia juga mendoakan orang-orang yang menerima, percaya pewartaan para murid. Dan kita pun boleh semakin teguh bahwa tradisi Kristiani tidak mengajarkan juga hanya kita. Tradisi Kristiani mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa tidak hanya untuk diri kita, tetapi lebih dari itu adalah mendoakan sesama. Apapun situasi dan keadaannya. Tidak memandang apapun, tetapi kita mendoakan dengan tulus seperti yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, dengan kesaksian Yesus ini menunjukkan bahwa Ia diutus oleh Allah. Sungguh menguatkan, karena di zaman ini pasti selalu orang mencari siapa Yesus, apakah Dia pribadi seperti apa. Tetapi dengan kesaksian di dalam tulisan hari ini mengingatkan bahwa Yesus sendiri menunjukkan bahwa kesaksian kesatuan antara Bapa dan Yesus sendiri, tentu Roh Kudus juga, adalah kesatuan
yang sungguh mempersatukan, menguatkan. Dan kita diberi kekuatan untuk semakin percaya bahwa Yesus sendiri diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Di ayat yang ke-23. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Kita semakin dikuatkan dan percaya. Dan semoga pengalaman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan bersabda di dalam Injil, di dalam antifon komuni, dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Tuhan bersabda, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Haleluya. Semoga apa yang kita mohonkan dalam novena Roh Kudus, kita boleh mendapatkan dan semakin diteguhkan karunia Roh Kudus yang kita terima dari saat ke saat. Berkat Tuhan atas kita sekalian, juga semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan dan seluruh aktivitas kita, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.